pertemuan yang keempat. Mata pelajarannya sama ya, pelajaran ekonomi. Nah, hari ini pertemuan kita yang keempat. Jadi ibu minta, ibu rasa, ibu harap kalian sudah mengerti sejauh yang ibu jelaskan dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke sekarang ini, pertemuan yang keempat. Baik, minggu lalu ibu ada memberikan tugas individu buat kalian. Ibu minta kalian bisa mengumpulkannya. Sudah? Oke, kalau sudah, sebelum ibu lanjut pada materi kita pada hari ini, ibu akan membawakan kita dalam doa. Baik, semua harap tenang, ibu akan membawakan kita dalam doa. Izinkan ibu membawakan doa ini menurut agama dan kepercayaan ibu, agama Kristen Protestan. Doa menurut. Amin, berdoa selesai. Dan hari ini ibu akan membawakan materi yang berikut. Minggu lalu ibu sudah menjelaskan tentang perekonomian internasional, dan hari ini ibu akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Baik, yang pertama di sini akuntansi itu biasa kita sering sebut juga dengan bahasa bisnis atau dengan kata lain bahasa pengambilan keputusan. Jadi karena semakin kita dapat memahami dan menguasai ilmu akuntansi, maka akan semakin baik pula dalam menangani usaha, terutama aspek keuangan kita dalam perusahaan. Baik, definisi akuntansi di sini dibagi lagi menjadi dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pemakai dan sudut pandang pemakai dan sudut pandang proses kegiatan. Aku akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari sudut pemakai. Dari sudut pemakai ini sebagai penyedia informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien. Jadi di sudut pemakai ini, akuntansi sebagai penyedia informasi untuk melakukan kegiatan dari proses dari awal sampai akhir secara efisien harus dilakukan dengan baik. Dan manfaat dari sudut pemakai di sini, yang pertama membuat perencanaan yang efektif. Jadi apapun yang kita lakukan, proses akuntansi dari awal sampai akhir, dari proses sampai pengelolaan perencanaan harus secara efektif dengan pengawasan, pengambilan keputusan. Yang kedua, pertanggungjawaban organisasi untuk para investor, kreditur, dan pemerintah. Yang kedua, dari sudut proses kegiatan. Dari sudut proses kegiatan di sini mengenai pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan. Jadi dari sudut kegiatan ini, kegiatan suatu proses pencatatan akuntansi harus dimulai dari penggolongan harus melalui proses dari awal sampai akhir, harus ada prosesnya. Dari pencatatan sampai penganalisaan data itu harus sesuai dan harus sesuai dengan proses. Yang berikut proses akuntansi. Proses akuntansi di sini berdasarkan definisi yang di atas, proses akuntansi, maka proses akuntansi di sini akan berulang mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan pelaporan keuangan harus melalui proses. Seperti tadi dari sudut pandang proses kegiatan harus melalui proses. Ada beberapa tahapan proses pencatatan dan penggolongan. Yang pertama, tahap pencatatan dan penggolongan. Tahap ini adalah tahap yang paling pertama yang harus dilalui dalam proses akuntansi. Dan tahap-tahapan ini mengenai beberapa tahap pencatatan dan penggolongan. Yang pertama, penyusunan bukti-bukti pembukuan, bukti-bukti transaksi. Jadi penyusunan bukti-bukti pembukuan dan bukti transaksi harus disusun dan dicatat dan digolongkan. Yang kedua, pencatatan ke jurnal, baik jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi proses akuntansi ini harus dicatat dengan baik dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Yang berikut, posting ke buku besar. Jadi setelah dijurnalkan ke jurnal umum dan jurnal khusus, harus diposting ke buku besar, baik itu buku besar utama maupun buku besar pembantu. Yang kedua, tahap pengiktisaran atau peringkasan. Dan di sini harus melalui pencatatan dan penggolongan. Setelah melalui pencatatan dan penggolongan,
harus melalui tahap pengiktisaran atau peringkasan. Jadi setelah digolongkan harus diringkas. Dan kegiatan-kegiatan ini untuk penyusunan jurnal penyesuaian. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Datanya bersumber dari saldo-saldo pada buku besar. Jadi saat menyusun neraca saldo harus bersumber dari data buku besar. Yang berikut, penyusunan jurnal penyesuaian. Untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode, harus melalui penyusunan jurnal penyesuaian. Karena pada saat penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang bertujuan untuk memperoleh tujuan pelaporan keuangan. Yang berikutnya, pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup di sini bertujuan untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara selama satu periode. Yang berikutnya lagi, pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo penutupan ini dipergunakan untuk mengecek kembali pencatatan yang dilakukan pada periode berikutnya. Jadi setelah penutupan neraca saldo harus dicek kembali apakah sesuai balance atau tidak. Yang terakhir, penyusunan jurnal pembalik. Setelah penyusunan jurnal pembalik harus disusun lagi, dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya adanya kesalahan pencatatan. Jadi penyusunan jurnal pembalik ini untuk mengantisipasi apakah ada pencatatan yang salah atau tidak untuk melanjutkan pada periode berikutnya. Yang berikut lagi tentang tahapan pelaporan dan penganalisaan. Ini adalah tahap terakhir. Tahap pelaporan dan penganalisaan adalah tahap terakhir yang harus dilalui pada tahap pelaporan dan penganalisaan. Adapun tahap-tahapnya ada 2. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan di sini terdiri atas laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Jadi penyusunan laporan keuangan ini terdiri atas neraca, perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Yang kedua, pembuatan analisa laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk mengembangkan usaha maupun menambah investasi. Yang berikut lagi, kegunaan informasi akuntansi. Kegunaan informasi akuntansi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, di pihak internal atau pemimpin perusahaan dari dalam perusahaan. Dari pihak perusahaan, informasi ini digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan dan jalannya perusahaan, kemajuan dicapai dalam usaha mencapai tujuan yang dilakukan, tindakan yang diperlukan. Yang kedua, pihak eksternal perusahaan. Pihak eksternal perusahaan di sini adalah investor atau calon investor dan karyawan. Para investor melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan laba, sedangkan bagi karyawan mewakili membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Yang berikut, bidang spesialisasi akuntansi. Bidang spesialisasi akuntansi terdiri dari beberapa lagi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau akuntansi umum. Akuntansi keuangan di sini adalah kegiatannya sejak dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan pihak di luar perusahaan. Jadi akuntansi keuangan di sini adalah kegiatannya adalah mencatat transaksi dari awal penyusunan sampai pelaporan untuk pihak perusahaan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan sebagainya. Kalau akuntansi manajemen, kegiatannya di sini adalah meliputi kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Jadi di sini akuntansi manajemen di sini adalah dalam perusahaan. Dia membantu mengambil keputusan dalam perusahaan, mengambil pertimbangan untuk melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Yang berikut bidang garapan atau profesi akuntansi. Di sini profesi akuntansi yang pertama akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang kegiatannya memberikan jasa untuk kepentingan perusahaan dengan sejumlah pembayaran tertentu. Jadi akuntan publik adalah kegiatan memberikan jasa untuk kepentingan perusahaan dengan sejumlah pembayaran tertentu. Yang kedua, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja sebagai pemeriksa atau auditor untuk pemerintah atau negara. Yang berikut akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja sebagai pengajar atau dosen di perguruan tinggi. Yang berikutnya lagi akuntan internal atau akuntan perusahaan. Akuntan di sini adalah perusahaan yang bertugas khusus di bidang akuntansi untuk membantu pengelolaan perusahaan. Yang berikutnya lagi asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Asumsi di sini terdiri atas asas akurat basic atau dasar akurat. Penyusun di sini artinya penyusunan laporan keuangan bukan berdasarkan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, melainkan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Yang kedua, asas kas basic atau dasar tunai. Di sini dimaksudkan bahwa pendapatan dan biaya diakui pada penerimaan atau pengeluaran uang kas. Perusahaan yang menjual barang secara angsuran artinya pengakuan terhadap perubahan kekayaan didasarkan pada mutasi kas. Yang berikut asas kesatuan usaha. Asas kesatuan usaha di sini mempunyai pengertian bahwa laporan keuangan digunakan baik oleh suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri maupun terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Yang berikut kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau ringkasan dari transaksi keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah proses akhir dari perjalanan akuntansi. Jadi laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Jadi akuntansi laporan keuangan di sini tuh membahas tentang posisi harta, utang, modal, laba dan rugi. Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Misalnya tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian kalangan pengguna laporan keuangan. Yang berikut karakteristik laporan keuangan. Ada beberapa, yaitu dapat dipahami. Laporan keuangan itu harus dipahami, mudah untuk dipahami oleh para pemakai. Yang kedua, relevan. Artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikut, materialitas. Artinya suatu laporan atau fakta harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dan proses pengambilan keputusan. Yang berikut lagi, keandalan atau reliable. Artinya informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Yang berikut, penyajian jujur. Artinya informasi akuntansi harus sesuai dengan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan secara wajar yang diharapkan untuk disajikan. Yang berikut, 2, jenis laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri atas neraca. Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan, baik aktiva, kewajiban maupun ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang berikut, laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini yaitu laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan
dan beban suatu perusahaan selama suatu periode. Yang ketiga, laporan perusahaan ekuitas, yaitu laporan yang terdiri tentang perusahaan ekuitas yang menunjukkan penambahan atau kekurangannya kekayaan selama periode tertentu, misalnya aktiva bersih. Yang berikut lagi, laporan arus kas, yaitu laporan mengenai arus kas selama satu periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang berikut lagi, fungsi laporan keuangan. Berdasarkan jenis dan fungsi laporan keuangan dibagi lagi menjadi 2, alat perencanaan. Alat perencanaan di sini pengendalian kegiatan perusahaan. Dia mengendalikan dan dasar pembuatan keputusan bagi pemimpin perusahaan. Yang kedua, laporan selama menjalankan perusahaan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi laporan selama menjalankan perusahaan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan yang membutuhkan laporan tersebut. Berikutnya lagi, Ibu akan membahas lagi dulu. Ibu akan memberikan sedikit materi mengenai, tunggu ya anak-anak, bicara dulu unsur-unsur dalam neraca dan laporan laba rugi. Unsur-unsur dalam penyusunan laporan keuangan di sini kalian ketahui, anak-anak sudah ketahui bahwa neraca dan laporan laba rugi merupakan salah satu komponen dari unsur penyusunan laporan keuangan. Jadi untuk itulah direncanakan sebagian yang telah direncanakan, yaitu unsur neraca. Unsur neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Jadi neraca di sini laporan yang menunjukkan posisi keuangan selama satu periode. Yang kedua, unsur laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini adalah menunjukkan kinerja perusahaan, yakni tentang besarnya pendapatan dan beban pada akhir akuntansi periode. Nah, di sini klasifikasi dan kode rekening. Rekening atau akun atau perkiraan adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Rekening memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari, sehingga dapat diketahui besarnya perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Yang berikutnya lagi, yang pertama, klasifikasi rekening atau perkiraan. Pada dasarnya rekening diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, rekening real. Rekening real di sini adalah rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan neraca. Rekening ini meliputi rekening aktiva, kewajiban, dan modal. Jadi rekening ini dilaporkan pada akhir periode, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Yang kedua, rekening kewajiban dan utang. Rekening kewajiban dikelompokkan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar di sini kewajibannya harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang lancar kurang dari 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, rekening ekuitas atau modal. Modal adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara harta dikurangi dengan utang. Contohnya nama rekening, modal tono, modal ani, modal budi. Yang berikut, kode rekening. Pemberian nomor kode rekening dalam pencatatan transaksi keuangan sangat diperlukan. Sangat diperlukan kode rekening. Adapun kegunaan pemberian kode rekening di sini adalah menyediakan identifikasi ringkas.
Yang kedua, mempermudah pencarian rekening yang dimungkinkan. Yang ketiga, mempermudah pencatatan dan penyimpanan data. Yang keempat, mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Penyusunan nomor kode rekening tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan unit usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nomor kode rekening dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, sistem desimal. Sistem desimal di sini pemberian kode rekening dengan menggunakan dasar angka 10 digit. Sistem desimal itu menggunakan angka 10 digit, yaitu dari angka 0 sampai dengan 9. Sistem desimal angka 0 sampai 9. Yang kedua, sistem numeral. Sistem numeral adalah pemberian nomor kode rekening dengan menggunakan angka. Jadi dari angka sekian ke sekian. Yang berikut, sistem mnemonik. Sistem mnemonik di sini pemberian kode rekening dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Misalnya A kecil, A besar, B kecil, B besar, atau BB, B kecil, B kecil. Yang berikut, sistem kombinasi huruf dan angka. Kombinasi huruf dan angka di sini perkiraan menggunakan kode huruf dan angka. Dalam penulisannya, huruf diletakkan di depan sebagai tanda perkiraan, baru diikuti dengan angka-angka yang menunjukkan kode rekening. Jadi hurufnya di depan, bla bla bla, A, B, C di depan, baru angkanya sebagai kode di belakang. Baik, itu sekian dari apa yang bisa Ibu jelaskan untuk anak-anak. Kalau mungkin ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan, atau bisa sharing-sharing ke Ibu, bisa tanya tentang materi, bisa juga di copy materinya Ibu ada. Kalian bisa siapkan satu flash untuk ketua kelas, bisa mengambil materinya di Ibu. Dan waktunya sudah hampir selesai. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok ini dibagi sesuai nomor, bentuknya berderet dari sini ke sini, begitu. Jadi satu kelompok 4 orang, 1 sampai 4. Silakan dibagi. Baik, kalau sudah dibagi, 1 soal saja. Setiap kelompok mendapat 1 soal. Ibu minta dari pendapat kelompok kalian harus saling mendiskusikan pendapat ini, si A, si B. Kalian harus kumpulkan, akumulasikan, dan dirangkum dalam 1 jawaban. 1 soal, 1 jawaban. Minggu depan kita akan presentasikan jawaban kalian, diskusi kalian. Pilih soalnya. Yang pertama, soalnya 1 nomor saja. Dari berbagai manfaat informasi akuntansi yang telah kalian ketahui dari pihak-pihak yang menggunakan, apa kesimpulan kalian mengenai kegunaan akuntansi tersebut? Dari berbagai manfaat pihak yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada beberapa informasi akuntansi yang kalian sudah tahu. Apa kesimpulan kalian? Dari kelompok kalian, apa kesimpulan kalian mengenai akuntansi tersebut? Sudah? Ibu baca ulangi lagi. Dari berbagai manfaat informasi akuntansi yang telah kalian ketahui dari pihak yang menggunakan, apa kesimpulan kalian mengenai kegunaan akuntansi tersebut? Sudah? Baik, kalian bisa mendiskusikannya, dan kita akan melanjutkan materi ini pada minggu depan karena waktunya sudah selesai. Ibu mohon setiap kelompok mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Ya, kita bisa saling sharing materi ini, kita bisa saling memberikan pendapat. 1 soal, tapi pasti ada berbagai macam pendapat dari anak-anak. Jadi Ibu minta kalian semua berperan aktif. Di sini kalian berperan aktif dalam kelompok. Bukan saja 1 orang yang berperan, atau bukan saja 1 orang yang bekerja, tapi kalian semua 4 orang ini harus saling berperan aktif. Oke, baik.
waktu kita sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu yang akan berdoa karena tadi mulai Ibu sudah berdoa, Ibu akan mengakhirinya dengan doa juga. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Baik, amin. Selamat siang untuk kita semua. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Selamat siang.